Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia dan barakah insyaallah. Tak lupa kita selalu bersyukur atas segala nikmat dengan kita meyakini bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita pun mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita gunakan kenikmatan itu sebagai sarana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang ini kita insyaallah akan sedikit bertadabbur, mentadaburi ayat-ayat yang sering kita baca, ayat yang sudah kita hafalkan, sehingga menjadi salah satu sarana untuk faham hakikat kita, kedudukan kita, hak dan kewajiban kita. Ada satu tangga yang harus kita lalui dalam akidah Islam kita. Yang pertama adalah tentang niat kita. Kemudian yang kedua adalah amaliyah kita. Dan yang ketiga nanti adalah tujuannya. Di dalam akidah ada keyakinan yang karena iman itu sebetulnya di dalam hati. Namun iman itu perlu ada bukti, yaitu berupa amal. Dan saat kita beramal, sebetulnya ada jembatan yang menjembatani antara iman dan amal. Misalnya, kita ada niatan untuk pergi ke Surabaya. Ada jembatan atau sesuatu yang membuat kita itu melakukan perjalanan ke Surabaya misalnya. Jembatan atau penengah antara keimanan, keyakinan dengan amal itu adalah janji di antaranya. Saat kita dijanjikan siapa yang sampai ke Surabaya, maka nanti akan dijanjikan dengan diberikan hadiah. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan itu dengan sesegera mungkin. Dan di dalam syariat Islam kita, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan janji itu kepada kita. Di awal mukaddimah saya ini, saya akan berikan ilustrasi. Petani itu kalau dalam bahasa Al-Quran di surah Al-Hadid itu disebut dengan kafir dan kufar, ya. A'jabal kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ketika permisalan itu Allah berikan seperti seorang penanam atau orang yang menanam bijian, kemudian ditutup dengan tanah. Menutup itu bahasa Qur'annya adalah kufur. Kafir berarti orang yang menutup. Dari segi bahasa, kata kufur sekali lagi itu bukan sesuatu yang ekstrim. Kecuali kata kufur ini nanti dikaitkan dengan akidah. Kenapa orang dikatakan kafir? Karena menutup diri dari hidayah Allah. Kenapa orang dikatakan kufur nikmat? Karena dia menutup diri
yang harusnya menyandarkan kepada Allah tapi disandarkan kepada yang lain. Lah termasuk nanti gini, kita melihat seorang petani, kenapa dia rela menyebar biji yang sangat kualitas, misalkan biji gandum, biji padi ya, atau biji jagung dan seterusnya. Mereka sudah tahu ini adalah biji-biji yang sangat berkualitas. Namun dengan penuh keyakinan yang berkualitas ini kemudian disebar di ladang. Kenapa yang berkualitas ini tidak disimpan saja? Ini kita saja berlogika ya, nanti berlogika ala Quran. Kenapa petani itu berani menyebar biji unggulannya itu di tanah, di ladangnya? Kenapa pikiran kita mungkin kenapa nggak disimpan saja atau nanti dimakan? Pikirannya petani simple. Kalau ini saya makan berarti hanya segini, satu karung misalnya, ya sudah satu karung selesai hilang. Tapi dia memiliki keyakinan kalau ini biji-bijian yang berkualitas saya sebar, maka dia akan tumbuh. Dan kalau dia tumbuh akan menghasilkan berlipat-lipat daripada yang saat ini saya miliki. Pertanyaannya, apa yang memotivasi petani sehingga berani menebar benih terbaiknya itu? Karena dia meyakini bahwa tanah itu nanti akan menumbuhkan biji unggulannya itu, kemudian akan memberikan yang jauh lebih besar daripada yang saat itu dia miliki. Sekarang saya akan masuk ke dalam Quran. Ini logika. Ketika Allah katakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Mohon maaf ini kalau nanti diakhiri dengan agak kasar ya, karena ya saya makhluk kasar. Kalau pengen halus berarti nanti Mas Agus ngundangnya makhluk halus. Gini, kalau petani begitu percayanya, padahal tidak semua petani itu muslim, mukmin, berilmu bahwa menyandarkan kepada Allah. Kadang petani, mohon maaf, dia nggak tahu ini Tuhannya siapa. Dia percaya sama tanahnya. Sekarang kita logika, ini Allah yang menjanjikan kepada kita perumpamaan orang yang mensedekahkan sebagian hartanya itu seperti menanam satu biji, kamatsali habbatin. Nah, satu biji itu kemudian ambatat sab'a sanabil. Yang satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu mi'atu habbah. Setiap tangkainya itu ada 100 buah. Berarti yang satu biji jadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Berarti yang satu tadi menjadi 700. Ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh matematika kita sebagai manusia. Sekarang kita bandingkan. Mohon maaf nih. Kita yang kata orang itu orang akademisi, orang yang katanya kita ini orang terpelajar, terkadang keyakinan kita kalah dengan petani. Petani begitu yakin menebar biji-bijian unggulnya satu karung karena yakin akan tumbuh sekian banyak, walaupun kenyataannya nggak demikian. Mungkin ada penyakit wereng, ada penyakit tikus dan seterusnya. Ini janji Allah, terus kita kadang masih meragukan. Matematika kita, mohon maaf, kita ini beramal untuk akhirat, tapi menggunakan matematika dunia itu nggak nyambung. Matematika akhirat itu saat kita memiliki 100.000 kemudian kita keluarkan 10.000, matematika dunia kita, uang kita tinggal 90.000. Matematika Allah justru bukan, sebaliknya 10.000 kali 700 itulah yang milik kita. Sedangkan yang 90.000 itu adalah hak guna pakai yang nanti akan diambil kembali sama yang berhak atau yang punya.
Itu konsep pertama tentang janji sebetulnya. Dan kita bisa melakukan sesuatu dengan sangat semangat itu karena janji. Ini yang sudah menikah, terutama yang mbak-mbak, dulu kenapa mau menikah sama yang sekarang jadi suaminya? Kenapa? Ya karena janji. Dan yang mas-mas yang sudah menikah juga sama. Kenapa mau menikahi seorang wanita yang sekarang jadi istri? Ya karena dijanjikan. Nah pertanyaannya, apakah janji itu sepenuhnya ditepati? Ya kalau ingat ditepati, kalau nggak ingat ya enggak. Wong katanya, saya akan setia mas, pokoknya nggak ada di dunia ini yang lebih cantik daripada engkau wahai istriku. Di busway juga masih banyak soalnya. Yang istri juga sama, mas pokoknya nanti kalau sudah jadi istri jenengan, saya tidak akan pernah mengecewakan. Hampir setiap hari. Bayangkan janji manusia saja kita begitu sangat antusias dan percaya. Tapi kita terkadang lemah terhadap janji Allah. Jangan sampai kita menjadi korban janji, tetapi kita melalaikan janji yang pasti. Saya sering mengistilahkan janji Allah itu seperti kepastian, bukan seperti kepastian. Janji Allah sama dengan kepastian 100%. Janji manusia saya nggak tahu. Karena janji manusia itu, mohon maaf ini kalau teori saya kalau salah tolong benarkan. Janji Allah sama dengan pasti, janji manusia sesuai kondisi. Betul mas? Saya ulangi ya. Kalau janji Allah itu pasti. Kalau janji manusia lihat kondisi. Seorang suami janji sama istrinya, pokoknya saya akan cukupi apapun keinginanmu wahai istriku, saya akan turuti. Pas gak ada uang, pas mangkel, ya nanti dulu. Kita terkadang, mohon maaf, kenapa kita bisa bekerja di sebuah perusahaan ini? Karena dulunya ada janji kan? Ketika kita melamar pekerjaan, nanti ada janji gaji sekian, pekerjaannya ini, SOP-nya seperti ini, kita tanda tangan selesai. Karena ada janji, coba bayangkan. Jenengan semua mau bekerja di sebuah perusahaan yang gak ada janji sebelumnya. Kerja aja gitu. Insya Allah, saya yakin gak ada. Dan kita ini sering kemakan janji itu. Nanti akan kita korelasikan bahwa janji itu hanya ada dua. Walaupun yang ketiga ada, tapi itu masuk ke dalam golongan keduanya. Janji itu kalau versi Quran, dan ini saya yakin pasti benar gitu. Janji itu yang pertama adalah janji positif, janji kebaikan. Dan yang kedua adalah mati mas. Jadi kalau dalam Quran janji itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah janji kebaikan. Yang kedua ini adalah janji ancaman atau keburukan. Allah ketika menjanjikan kebaikan itu sebuah kepastian. Dan ini akan mempertanyakan keimanan kita kepada Allah di saat janji itu tidak seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Contoh, akan kasih contoh biar cepat ya. Allah berfirman gini, la in wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saya akan menganalisa ini, mentadaburi ayat ini biar tidak salah faham kemudian bersuudzon sama Allah. Bahaya soalnya. Ini adalah janji kebaikan sekaligus janji keburukan. Janji kebaikannya adalah la in syakartum, jika kalian semuanya bersyukur. Nih kalau pas membaca ayat ini
Tolong nanti juga dibenarkan ya, pakai shin. La in syakartum. Syakara itu syukur, terima kasih. Kalau sampai keliru sakartum itu bahaya. Sakara artinya mabuk. Jadi kalau la in sakartum lazidannakum, jika kalian mabuk, kata Allah tak tambah mabukmu. La in syakartum, jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum. Di situ dalam kaidah bahasa Arab ada dua penguat kata. Yang pertama lam, la azi, yang kedua dannakum, nun tasydid di belakangnya. Artinya gini, jika kalian wahai manusia bersyukur atas semua yang Allah berikan, pasti, gitu janji Allah itu, pasti akan aku tambah, kami akan menambahnya. Dan ini janji yang diberikan oleh Allah secara umum. Kalau yang suka tadabbur Quran, dan semuanya harus suka sebetulnya. Misalkan gini, terutama ya, ini karakter laki-laki perempuan itu beda, makanya Allah berikan karakter yang umum. Contoh gini, ini saya berbicara laki dan perempuan yang normal ya. Kira-kira mas-mas ini kalau saya janjikan, mas minggu depan siapa yang pergi misalkan ke Bogor, saya akan kasih sesuatu. Semangat ya mas? Laki-laki itu kurang semangat mbak kayak gitu. Gak semangat. Harus real gitu loh. Apa sesuatunya itu apa? Harus jelas. Maunya pergi itu kalau besok ada pergi ke Bogor, saya akan berikan mobil. Mau hasil sah itu, sesuatunya jelas. Kalau perempuan beda mas, itu sukanya tuh surprise. Pokoknya nanti kalau besok ke sana, kasih sesuatu, wih semangat. Makanya kenapa kalau janji Allah tentang surga, kalau dijanjikan kok laki-laki, pasti ada bidadarinya. Terus diterangkan dengan detailnya, iya kan? Kalau perempuan gak ada, itu ya bahasa kita aja yang kemudian ada bidadara itu. Kenapa? Karakter laki-laki itu harus jelas, apanya itu harus jelas. Kalau perempuan gak suka surprise mas. Maka nanti kalau memberikan surprise perempuan itu gak perlu mahal mas. Yang penting dia gak tahu aja. Terus kalau perempuan mau surprise laki-lakinya, sebaiknya tahu, Pak. Jelas gitu. Nah di sini menarik ayat ini. La in syakartum, jika kalian itu bersyukur, maka kata Allah pasti kami akan menambah. Apanya yang ditambah kan gitu. Kita harus pahami janji Allah yang umum seperti ini. Bahkan bahasa Quran itu terkadang gantung, objeknya itu hilang. Misalkan alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Allah hanya menyatakan nanti di surga kalian itu bisa melihat, terus titik coba. Itu kan kayak saya misalkan cerita kemarin saya itu ke Ragunan dan masya Allah saya melihat, terus tak titik di situ. Jadi balang orang itu. Kenapa? Karena itu nggak jelas. Tapi Allah itu sering menjanjikannya seperti itu. Nanti kalian akan di surga alal araiki, di atas dipan-dipan yang nikmat itu, yang turun, dan kali mereka semua akan melihat. Pertanyaannya melihat apa gitu. Ini juga sama. Jika kalian mensyukuri semua nikmat Allah itu, la azidannakum, kami pasti sungguh benar-benar akan menambah untuk kalian. Apanya coba? Nah, untuk memahami seperti ini ada kaidah usulut tafsir. Cara memahami tafsir ulumul Quran itu, kalau ada sesuatu yang tidak Allah jelaskan, berarti itu tinggalkan dan fahami secara umum. Berarti jika kita bersedekah 10.000 berupa uang, belum tentu Allah kembalikan uang. Kalau kita bersedekah dengan ide atau solusi, belum tentu Allah ganti dengan ide dan solusi.
Jika kita memberikan bantuan kepada teman saudara kita sesuatu, belum tentu baliknya sama. Biarkanlah cara Allah, biarkanlah takdir Allah, biarkanlah kehendak Allah yang berlaku gitu. Itu cara kita meyakini. Jangan sampai gini. Mohon maaf nih kalau ada yang melakukan gini, ya memang bukan salah sih, tapi kurang benar ya. Ya Allah, saya itu sudah sedekah loh ya Allah, 10.000 loh ya Allah hari ini. Kenapa ada masalah seperti ini? Ya Allah, saya sudah baik loh ya Allah. Keinginan kita itu kalau bersedekah uang baliknya uang, emangnya transaksi. Kita terkadang kurang meyakini janji karena kurangnya memahami ayat Qur'ani gitu. Allah kan hanya menjanjikan, jika kalian bersyukur, Allah pasti akan tambah. Apanya? Ya semuanya gitu loh. Justru dari keumuman inilah kita akan mendapatkan tidak hanya satu tapi lebih dari 100 macam. Bisa jadi gara-gara kita membantu teman kita yang kesulitan, misalnya terlilit hutang karena dia keluarganya ada yang sakit misalnya. Kemudian kita bantu semampu kita, kemudian kita dengan izin Allah disehatkan badannya. Yang seharusnya ada musibah, Allah jauhkan musibah itu. Yang seharusnya Allah akan uji dia, disingkirkan ujiannya. Seharusnya kesulitan ekonomi, Allah singkirkan kesulitannya. Namun itu jarang kita sadari gitu. Taunya kalau saya ngasih sop daging kepada tetangga, harapannya dia itu juga ngasih apa yang di atas sop daging apa? Sop iga gitu. Malah kenyataannya kita kasih sop daging, mangkoknya nggak balik. Terus kita kecewa gitu. Selama kita masih kecewa berarti bermasalah iman kita terhadap janji itu. Kalau kita masih beramal kok masih kecewa, itu kalau bahasa orang sekarang, imannya itu sedang keropos. Dan itu melatih janji Allah itu pasti. Yakin pokoknya apapun yang Allah janjikan pasti benar gitu. Itu pertama janji kebaikan. Dan semua kebaikan yang Allah janjikan itu pasti ditepati. Allah sendiri yang sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah sendiri yang berjanji, Allah sendiri yang berkomitmen. Terus kita meragukan, terus kita akan percaya kepada siapa lagi? Sebetulnya kita ini bukan gak tahu, tapi nafsu kita ini yang saling mendorong gitu. Katanya kalau orang itu bersedekah akan mendapatkan uang yang banyak. Siapa yang bilang gitu? Allah hanya menyatakan la in syakartum la azidannakum. Ini makanya konsep tasbih. Jadi menghubungkan untuk keyakinan terhadap janji. Itu kalau saya gabungkan kepada konsep tasbih. Konsep tasbih kita benar, insya Allah konsepnya janji, percaya kepada janji Allah pasti sempurna. Gini sekarang, kita insya Allah yakin dari segi teori, tapi wallahu a'lam shawab, yakin dalam hati saya nggak tahu. Orang melakukan kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, gitu ya rumusnya ya. Kalau buruk dibalas buruk gitu ya. Sekarang gini, ini latihan tasbih ya. Tasbih bukannya subhanallah. Kalau subhanallah itu ya tasbih, tapi tasbih bil lisan. Tasbih itu tidak hanya sebatas bil lisan, tapi dengan jawarih bil amal ya. Contoh misalnya jenengan habis sholat subuh, sudah sholat subuh, sebelum sholat subuh sudah sholat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh janji Allah apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pas selesai subuh ketemu teman kita beli Alphard baru. Kira-kira kita bangga atau mengatakan kayak Allah katanya dunia seisinya, kok yang beli mobil dia? Katanya kalau itu sudah baik. Ditambah lagi setelah sholat subuh jenengan sodakoh 10.000. Setelah pergi mau ke kantor buru-buru di jalan
bannya bocor. Kira-kira masih bisa bertasbih enggak? Kira-kira masih berhusnudzon sama Allah enggak? Masih meyakini janji sedekah akan diberikan kebaikan oleh Allah enggak? Gimana caranya? Ini kalau bahasa orang Surabaya, misuh dulu atau syukur dulu. Ban bocor buru-buru dan langsung ingat, ya Allah, saya sudah sholat subuh berjamaah, sop depan paling depan malah. Terus sudah sedekah 10.000. Kenapa harus ban saya yang bocor? Di sini ini ban yang lewat tuh ribuan ban. Paku cuma satu. Loh kok yo ke saya itu loh. Karena sampean ki opo? Ini kita latihan, Pak. Janji Allah dengan tasbih itu sangat relevan. Saat tasbihnya lemah, pasti nyalain Allah. Itu sudah pasti. Janjinya kemana? Tiba-tiba hilang aja ada. Iman kita bahwa janji Allah, siapa yang melakukan kebaikan dibalas kebaikan, itu hilang tiba-tiba karena tasbihnya bermasalah. Cara bertasbih gini, Bapak Ibu. Kita latihan memang. Apapun yang sudah Allah berikan, yang Allah tetapkan, apapun yang terjadi pada diri kita, sebetulnya itu sudah yang terbaik. Menurut siapa? Menurut Allah. Tapi menurut saya enggak. Ya kita ini gini. Kalau jenengan punya anak kecil 2-3 tahun, ada yang punya anak 2-3 tahun ya? Mas Agus, belum ada 1 tahun ya? Lucu-lucunya 2 tahun lah, pokoknya batita ya. Main pisau tajam sekali mas. Terus sama temannya di depannya. Menurut anak-anak main pisau dengan temannya itu mengasihkan atau membahayakan? Mengasihkan sekali. Kita sebagai orang tua yang baik, sebaiknya diapakan itu anak? Didukung atau dicegah? Masa iya ketemu kayak gitu? Nah ayo nak cepet nak, itu anaknya ditusuk nak, temennya nak gitu. Orang tua yang waras pasti akan menarik paksa itu, menghentikan yang dilakukan. Saat dihentikan paksa, menurut versi anak itu musibah atau barokah atau kebaikan. Musibah. Tapi menurut versi orang tua yang tahu ilmunya, ini menyelamatkan. Loh, beda. Allah tadi mengempeskan atau membocorkan ban kita secara tiba-tiba. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana seandainya nggak berhenti di sini. Karena kita orang baik, maka Allah paksa berhenti di sini sehingga terhindar dari musibah yang besar di depan sana. Seandainya kita tahu hakikat kita diberikan kebaikan itu, kita akan mengucapkan apa coba? Alhamdulillah. Maka tasbih itu secara otomatis lisan kita ini nggak bisa berucap kecuali alhamdulillah. Kalau tasbihnya benar. Hanya kita ini kayak usia batita. Sedikit dikasih musibah, ya Allah, kenapa harus saya sih ya Allah? Kayak anak kecil diselamatkan tapi ngeyel gitu. Maka nanti ada redaksi Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Allah terkadang akan menistidraj orang ketika sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Itu paling bahaya. Ketika kita sudah diselamatkan dengan cara Allah, ngeyel juga Allah biarkan. Itu yang paling bahaya. Jadi maksudnya gini, janji Allah itu harus kita yakini melalui tasbih yang benar. Apapun yang sudah Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Kalau sudah seperti itu, janji Allah kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan, yakin pasti, tapi dengan caranya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena janji Allah tadi ada 2. Yang kedua adalah janji keburukan. Ini yang menarik, subhanallah. Kalau Allah menjanjikan keburukan, itu pasti, tapi yang pasti adalah di akhirat. Selama masih di dunia ada kesempatan untuk memperbaiki sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkan
Janji sebagaimana Allah berikan. Tapi kalau sampai mati kok tetap seperti itu, janji itu akan ditepatinya di sana. Dan nanti Bapak Ibu semuanya, janji Allah ini akan diyakini oleh semua makhluk, semua manusia, mau yang kafir, yang musyrik, yang mukmin, yang muslim, semua akan meyakini janji Allah itu pasti benar. Kapan? Saat sudah mati. Saya bacakan satu ayat. Nanti banyak sekali ayat yang redaksinya mirip-mirip. Allah menggambarkan kondisi orang kafir saat dia benar-benar yakin akan janji Allah. Gini. Di surah At-Takatsur misalnya, yang sering kita baca, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Orang yang terus takasur atau bermegah-megahan di dunia ini, dia akan terus lalai dengan janji ancaman Allah. Sampai dia yakin betul janji Allah itu benar, dan keyakinan itu benar-benar menyatu dengan dirinya ketika la tarawunnal jahim, saat sudah melihat neraka jahim. Pas yakin, pas iman, pas di depan neraka jahim, kira-kira diapakan tuh? Sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Maka kita ini harus yakin dengan janji Allah. Kalau Allah menjanjikan sesuatu adalah kepastian, maka kita tidak ada alasan untuk menunda kebaikan yang Allah sudah perintahkan, sehingga kita tidak akan pernah mengulanginya lagi keterlambatan dalam melakukan kebaikan. Gini, kalau janji itu pasti dan kita meyakini janji itu adalah pasti akan kita dapatkan, kita tidak mungkin akan ya santai-santai nanti dulu, nggak mungkin. Misalkan melamar pekerjaan, dijanjikan di sini per bulannya itu 50 juta. Di sini juga 50 juta ya? Insya Allah 50 juta per, jangan per tahun loh, kelamaan. Janji itu janji seperti itu saja, kita harus segera ini, dan harus berusaha sedini mungkin, secepat mungkin untuk mendapatkan pekerjaan itu karena ada janji 50 juta itu. Padahal belum tentu 50 juta itu benar-benar bulat. Kadang juga kepotong kan, nolnya gelinding 1. 50 juta gelinding 1 jadi berapa? 5 juta. Terkadang malah gelindingnya 1,5. Tapi janji itu begitu memberikan motivasi tersendiri kepada kita. Itu kebaikan, iya. Dan kita ini subhanallah, janji Allah sudah pasti di depan mata, dan janji Allah itu tidak mungkin diingkari. Itu pun terkadang kita kurang bersemangat. Kenapa? Karena kita belum menyadari posisi kita sebagai apa dan tujuan kita itu apa. Dan tentang janji, Allah itu tidak pernah kemudian, kalau kalian melakukan ini, bisa jadi saya akan memberikan ini, dan kalau enggak saya kurangi. Enggak ada istilah gitu. Dan janji yang perlu kita perhatikan gini, yang mungkin terakhir kali ya, waktunya ternyata cepat. Kalau kita melakukan kebaikan, janji Allah itu tidak sama dengan janji balasan keburukan. Ini konsepnya. Kalau janji kebaikan, Allah akan melipat gandakan 10, 25, 100, 700 sampai tak terhingga. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau Allah menjanjikan keburukan, itu enggak pernah dilipat gandakan. Cuma 1 kan? Siapa yang melakukan 1 dosa ditulis 1. Siapa yang melakukan 1 kebaikan ditulis 10, 100, 700 sampai tak terhingga. Katakanlah kita ambil pertengahan 700 kali lipat. Berarti logika kita akan berbicara nih. Dalam 1 hari itu misalnya
Satu orang melakukan satu kebaikan yang di sisi Allah 700 kali lipat. Dan dia melakukan satu keburukan, seharusnya kan masih surplus ya. Berarti untuk 00 itu kan harus melakukan berapa keburukan? 700 keburukan toh. Tapi masalahnya tidak semudah itu. Nih, kita akan kasih rumus janji Allah kebaikan dan keburukan. Ini ada syarat ya. Kayak siapa gitu yang menjanjikan ada syarat gitu ya. Antum menjanjikan ke anak, maksudnya anak gitu. Kita menjanjikan anak ada apa namanya? Tanda bintangnya ya. Apa tanda bintang itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Dia nganyel kayak gitu. Gini. Kalau melakukan kebaikan dilipat gandakan. Kalau keburukan tidak dilipat gandakan. Itu otak kita mengatakan, enak ya. Iya enak. Tapi kita tidak pernah mencermati hadis atau ayat Quran. Ternyata kebaikan itu penuh dengan syarat agar diterima dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Kita bersedekah. Oke. Kapan sedekah kita itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat? Perlu syaratnya. Banyak syaratnya. Yang pasti hartanya halal. Yang pasti harus ada ikhlas niatnya. Yang ketika dipastikan kepada siapa diberikan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bersedekah 1 juta, tapi hasil korupsinya 2 miliar. Kira-kira diterima nggak? Ini kalau orang-orang sono di negeri seberang sono itu kan gitu ya. Ustaz, saya pengen bangun masjid untuk apa? Untuk membersihkan harta. Emang kenapa? Hasil korupsi. Itu saya bilang kayak nyuci baju tapi pakai air kencing. Itu mah meratakan dosa ya. Jadi harta diperhatikan hukumnya halal haramnya. Kemudian kepada siapa itu juga diperhatikan. Plus niatnya juga itu menjadi barometer diterima dan tidaknya amal. Kalau ibadah-ibadah mahdhah itu lebih lagi syaratnya. Sholat kapan diterima? Kalau syarat rukunnya terpenuhi. Ditambah lagi mutabaahnya ittiba' Rasul sesuai dengan aturan yang diajarkan Rasul. Sudah gitu ditambah lagi harus ikhlasun niyah. Baru diterima. Itu pun kata Rasul orang yang sholat selesai salam terkadang membawa sholat pahala sholatnya tinggal 1/10. Lah yang lain kemana? Merotol tuh yang merutuk apa? Rontok. Kenapa ya? Karena ada unsur riyanya, ada unsur sum'ahnya, ada unsur tidak sempurna syarat rukunnya gitu. Perhatikan ini janji Allah kebaikan dilipat gandakan, tapi ada syaratnya. Itu perlu ilmu. Makanya amalan yang sedikit tapi diilmui terkadang jauh lebih banyak pahalanya daripada banyak jumlah kuantitasnya tapi kualitas yang gak ada gara-gara tidak ada ilmunya. Sekedar sedekah itu ada ilmunya. Sedekah secara kuantitas jumlah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdurrahman bin Auf. Saya pikir lebih banyakkan Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa dari segi kemuliaan sedekahnya ini tidak bisa mengungguli Abu Bakar As-Siddiq? Karena kualitasnya. Bayangkan gini, saya punya uang 10.000, saya berinfak 5.000 rupiah. Dengan jenengan punya uang 1 juta, infaknya 20.000, gedean mana? Gedean mana? Saya punya 10.000, saya infakkan 5.000. Nah, jenengan punya 1 juta, infaknya 20.000, kan 4 kali lipat nih kan? Gedean mana, Mas? Angkanya kan gedean 20.000. Tapi masalahnya keberadaan saya ini berarti 50% dari harta saya. Sehingga ini perlu diilmui. Sehingga amalan kita, janji Allah itu pasti ketika diilmui kemudian kita mendapatkan janji seperti yang Allah janjikan. Terkadang kita beramal tidak punya ilmunya,
dan kita tuntut kepada Allah, ya Allah mana janjinya, katanya kalau saya melakukan ini dapat ini. Allah ganti nanya, syaratnya mana? Gitu. Sedangkan di sebelah sini, mbak-mbak semua dan mas-mas, melakukan keburukan tidak perlu syarat. Misalnya mau ghibah, mau apa namanya, ngerasa nih, mau apa namanya, gosip. Ghibah ngomongin aib orang itu ada syaratnya enggak? Syaratnya harus jam 12 malam, syaratnya yang di ini harus ikhlas. Enggak ada. Mau ikhlas enggak ikhlas, yang namanya gunjing, yang namanya ghibah, ya tetap dosa gitu. Mencuri, korupsi juga sama. Emang harus ada syarat ikhlas dalam korupsi. Terus harus ada syarat ini, ada rukun syarat yang harus terpenuhi untuk diterima jadi dosa korupsi, nggak ada. Itu masalahnya. Mas ini naik motor, kemudian di lampu merah, di depan ada pemandangan yang asik. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Itu apakah kemudian diberikan syarat? Syarat Anda berdosa melihat itu, zina mata itu harus ada syaratnya ikhlas. Harus ada syarat dia bukan saudara, enggak ada. Makanya dosa, janji Allah itu kalau dosa ya dibalas keburukan itu. Begitu mudah kita melakukannya dan tanpa syarat. Syirik pun sama. Untuk kita keluar dari kesyirikan menyembah kepada Allah, syaratnya bersyahadat, kemudian ada sholat, ada zakat dan seterusnya. Untuk orang menjadi kafir ada syaratnya enggak? Enggak ada, yang penting menyembah berhala sudah selesai itu urusannya. Jadi janji Allah itu pasti, tapi harus diilmui. Kalau kita tidak ilmui, kita akan tersesat dan kita terseolah-olah terkorban. Apa namanya? Korban janji Allah. Allah tidak pernah mengorbankan janji. Hanya kita yang tidak paham bagaimana konsekuensi atau konsep janji. Dan ini perlu kita ilmui. Dalam Al-Quranul Karim itu tidak hanya puluhan janji Allah, nyentuh angka puluhan dan ratusan janji Allah. Mulai janji kemenangan bagi yang berjuang, berjanji ketenangan bagi yang membaca Al-Quran dan berzikir, berjanji akan diberikan segala hajatnya jika dia hubungkan dengan Allah. Tapi terkadang kita kurang yakin dengan janji itu karena kita merasa belum Allah belum menepati janjinya. Bukan Allah nggak menepati janji, tapi kurang persyaratan yang kita lalui. Kalau kita menjanjikan orang, nih siapa tahu di sini nanti jadi menteri gitu ya. Kalau di belakang kan sudah jadi menteri ekonomi, sama pariwisata yang sudah menikah. Kan workshop ya mas ya. Nah, yang mas-masnya work di sono shop. Ini kalau misalnya kita menjanjikan, terkadang kita juga tidak menghubungkan dengan Allah loh. Dan ini cukup bahaya. Ketika saya berjanji kepada istri misalnya besok akan pergi. Coba yang sudah punya anak, jangan sering-sering janji mas. Kalau memang tidak tepati. Karena anak yang sudah punya anak, nak pokoknya minggu depan kalau pas hari Sabtu kita pergi ke Ragunan. Sampai nggak ditepati, dalam otaknya berbicara, oh berarti kalau janji itu gini, mengajarkan itu. Dan saat kita berjanji sebetulnya itu adalah utang. Makanya al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Dan janji kita kepada manusia jangan dianggap itu hanya janji kepada manusia. Itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terkecil. Terlebih nanti janji suci ya, istilahnya apa? Janji suci ya, janji suci tapi gak disuciin. Lah habis janji selesai ya. Kesakralan itu sebetulnya tidak hanya sebatas di ijab dan qabul dalam keluarga, tapi juga sepanjang hayatnya itu harus difahami dan dihayati serta diamalkan. Dan jadi sekali lagi janji kita kepada manusia itu juga kita harus hubungkan dengan Allah. Saksinya adalah Allah. Sehingga kalau kita yakini seperti itu, nggak mungkin kita ini sering berjanji. Obral janji tanpa diniati dengan baik itu akan menjadi malapetaka nanti setelah kematiannya. Karena janji itu begitu mudah diucapkan. Maka kenapa pemimpin itu kalau adil masuk surganya duluan?
dan pemimpin kita dulu zaman-zaman Khulafaur Rasyidun sampai nanti setelah dan setelahnya begitu sangat menjaga janjinya. Kenapa? Karena janji adalah hutang sampai mati pun akan tetap ditagih dan dibawa. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus berkaca terhadap Al-Quran bagaimana saat berjanji dan bagaimana ketika Allah menerangkan janji-janjinya itu. Kalau itu merupakan kebaikan, wajib kita yafirru. Maka istilahnya fafirru ilallah. Dalam memenuhi janji Allah berupa kebaikan, kita harus lari, harus bersegera, harus bergegas. Dan untuk masalah keburukan, jangan coba-coba kita mempercepat untuk melakukan, tapi percepat untuk meninggalkan. Dan yang terakhir wasiat saya adalah terhadap janji yang sudah Allah berikan, kita harus mampu merasakan walaupun tidak sesuai dengan harapan. Saya ulangi ya. Kita harus mampu merasakan janji Allah walaupun tidak sesuai dengan harapan. Contoh tadi misalnya, kita sudah berbuat baik sama tetangga, tapi ternyata kenapa tetangga disapa kemudian tidak mau menjawab sapaan kita? Bukan itu yang Allah maui. Balasanmu itu bukan disapa ganti menjadi orang yang baik, bukan. Bisa jadi balasan apa yang kita lakukan berupa kebaikan yang jauh lebih besar dari apa yang di dalam bayang dan benak kita. Yakin, rasakan setiap helaian nafas kita. Itu adalah janji Allah yang sudah Allah tepati. Bisa jadi kita terhindar dari bakteri makanan yang di situ, ada bakteri di makanan kita. Itu bisa jadi bentuk janji Allah yang sudah ditepati karena kita menjadi orang baik. Syukuri setiap apapun yang Allah berikan, sehingga dengan syukur itu kita akan merasakan nikmatnya hidup bersama janji-janji Allah yang itu janji pasti, bukan janji palsu. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semakin yakin akan janji Allah sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Termasuk kebaikan bersama adalah majelis ilmu. Itu kebaikan kata Allah dan Rasulnya tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun. Imam Syafi'i kalau dibandingkan memahami satu ilmu jauh lebih baik dan lebih berharga daripada sholat sunnah 100 rakaat. 100 rakaat kan gak mungkin, maka ya sudah ngaji aja. Ngaji kan enak, duduk sambil merem-merem selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ilmu yang Allah titipkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang terutama kita semakin kenal Allah dan menyadari siapa kita. Kita adalah hamba Allah, hamba yang harusnya memposisikan sebagai hamba, bukan memposisikan sebagai bos atau penguasa. Karena kita adalah dikuasai oleh Allah, maka kita harus mengakui Allah sebagai Rabb ilah kita dan kita harus menyesuaikan dan mentaati apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan semoga ilmu kita semua yang Allah amanahkan menjadikan sarana kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.